Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini bahas Excel Group lagi teman-teman ya. Karena masih banyak yang minta gitu. Terus selalu ada informasi, "Bang, tolong up ini, tolong up." Ya udahlah ya. Saya juga nggak minta bayaran sama kalian. Gratisan teman-teman kalau minta up sama saya gitu ya. Oke, di sini ada informasi terbaru. Jadi si Excel Group ini masih kekeh gitu ya. Masih apa ya, ingin mengeruk gitu ya di akhir-akhir ceritanya. Samalah kayak Redford dan RUBD Global. Ini termasuk kalau saya bahas Excel Group berarti saya bahas BTF Pro juga. Ya sama kan? Modusnya sama, alasan-alasannya hampir sama semua. Karena saya yakin Excel Group dan BTF Pro itu satu bandar, gitu ya, satu komplotan lah gitu. Sebelumnya kan di BTF Pro itu ada informasi yang katanya melakukan setoran 1 miliar dolar ke OJK. Wah, itu pasti hoax, itu pasti berita bohong, ngibul mereka itu. Investasi bodong, modus apapun itu, ciri khasnya satu teman-teman. Mereka suka ngibul. Nah gitu. Nah sekarang di Excel Group itu alasannya, itu katanya ada surat dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, Kementerian Dalam Negeri, pemberitahuan lah gitu. Pertanyaan saya, apa hubungannya Kementerian Dalam Negeri ataupun Menteri Dalam Negeri bikin pemberitahuan seperti itu? Dari sana saja nggak logis. Coba kalian perbesar itu surat pemberitahuannya. Itu editan teman-teman. Dan semua kementerian pasti punya kop surat masing-masing, nggak seperti ini. Ya, terus hubungannya apa Kementerian Dalam Negeri dengan trading? Kalau ini urusan pajak, ya kan ada Ditjen Pajak. Aduh, ini komplotan tukang tipu nih, ngibulnya suka lucu gitu ya. Ini jelas hoax, teman-teman. Jelas ini penipuan, ini berita palsu, ini editan doang gitu ya. Di bawahnya ada tanda tangan Menteri Dalam Negeri lagi. Waduh, kalau dikasih tuh ke Menteri Dalam Negeri, ke Pak Tito, habis tuh. Mungkin leader-leadernya pun bakal diusut tuntas nih. Bakal jadi pemecah rekornya Excel Group itu. Maksudnya apa pemecah rekor? Ponzi-ponzi kan leader-leadernya kalau aplikasinya scam itu biasanya bebas berkeliaran, nggak ada efek jerak. Mungkin dengan adanya catut-mencatut Kementerian Dalam Negeri ini kan sudah jelas berita hoax. Excel Group bakal diusut tuh sama Bareskrim atas dasar pencemaran nama baik Menteri Dalam Negeri gitu ya. Jadi leader-leadernya pun masih tetap merayu. Banyak ya di antara leader-leadernya masih tetap menghasut gitu supaya bayar pajak. Nah sekarang pajaknya oke, nggak usah bayar pajak, bisa dari aset, tapi harus deposit dulu 50 dolar. Aduh, apalagi ini dagelannya ya. Ini humoris banget nih lawakannya. Misal kalian punya aset di Excel Group itu se 200 dolar lah. Jangan gede-gede lah ya. Misal 200 dolar. Pajak oke, bisa dipotong dari 200 dolar itu. Dan ngapain harus deposit lagi 50 dolar? Pajak 20% dari 200 dolar berapa? Ini misal, anggaplah kalian punya aset 200 dolar. 20% dari 200 dolar berapa? Paling berapa ya? 200 ribu atau berapa lah gitu ya. 200 dolar itu 3 jutaan lah gitu. Paling berapa 20% itu? Dikit gitu ya. Terus sekarang alasannya harus ada saldo masuk 50 dolar. Kenapa nggak dipotong semuanya dari 200 dolar? Waduh, emang lah lucu gitu ya. Kalau investasi bodong itu memang alasannya memang konyol-konyol gitu, nggak masuk di akal gitu. Terus dengan adanya info seperti ini, sebagian leadernya katanya eh, menganjurkan ke member bawahannya, downline itu untuk deposit 50 dolar. Nih, keinginan kalian, pajak 20% dolar, 20% udah dipotong dari aset. Nah, sekarang tapi syaratnya baru lagi. Sekarang harus ada 50 dolar. Aduh, sami mawon itu. 50 dolar itu sekitar 700 ribuan lah. 735 atau kurang lebih seperti itu.
730 ribuan lah kurs dolar ke rupiah sekarang ini. Ya, kalian harus setor 750 ribu, 750 ribu, ya, setara 50 dolar, dikalikan total member Excel Group se-Indonesia, berapa tuh? Bisa ratusan juta, bahkan miliaran juga gitu ya. Kan banyak ya member Excel Group yang dibodohin itu, ya, kecuali Bebek Culas, mereka turut serta membodohi member-membernya gitu. Ada yang tim leadernya itu sampai merekrut 1.000 orang kan, waduh, kerugian yang tiap-tiap daerah-daerah, misal daerah A udah ada tuh list korbannya 7 miliar misal, yang dari Lampung katanya 10 miliar, atau Sumatera gitu ya 10 miliar. Aduh, udahlah, berhentilah kalian bebek-bebek culas ya, jangan sampai, aduh, udah, ini tuh kalian paham, kalian itu bebek-bebek culas, pemain ponzi, leader ponzi, kalian paham Excel Group ini memang sudah scam, kalian kok mau-maunya jerumusin orang lagi gitu ya, kasihan lah. Nah, kenapa sampai sekarang Excel Group masih kekeh bertahan? Ya karena itu, sebagian leader-leader ponzi masih mendukung mereka. Contohnya seperti ini nih, ini di grupnya lucu sih, ini grupnya Korban Excel Group Trading Indonesia ya, ini nama grupnya udah Korban loh, tapi postingannya, jangan dengarkan tukang nyinyir, tetap deposit dan jangan lupa bayar pajak 20%. Mereka hanya iri melihat kesuksesan kita, salam cuan-cuan. Dia bilang iri gitu ya, perasaan enggak lah, iri gitu, iri kok sama investasi bodong. Nih bos ya, kalau yang ngingetin kalian itu kalian sebut nyinyir dan kalian sebut iri, patokan iri itu apa? Main minimal deposit 30 ribu, 50 ribu, khususnya saya bisa. Kalau saya iri, ya udah main aja, saya main nanti, itu kan patokan iri gitu ya. Saya mampu, mau 100 dolar, mau 500 dolar, mampu. Tapi kan ini jelas investasi bodong, modus trading, skema ponzi nih. Ngapain saya ikut? Berarti saya nggak iri dong. Iri itu kan patokannya, wah, pengen nih kayak dia, tapi nggak mampu gitu. Misal, wah, pengen nih beli Pajero nih, kayak tetangga ini yang satu ini, iri banget deh. Nah, patokan iri kan kayak gitu. Tanda tak mampu gitu kan. Tapi nggak mampu. Biasanya yang iri hati itu yang nggak mampu. Biasanya. Tapi kan kalau saya mampu, mau 100 dolar, 500 dolar, bahkan 1.000 dolar pun mampu. Gitu ya. Lucu emang bebek-bebek jelas itu. Terus, nah ini di grup yang sama. Harus selalu bersyukur apapun yang terjadi, WD urusan belakangan. Deposit tetap yang terdepan. Wih, bebek jelas ya. Ini kenapa saya katakan ini? Ini kan postingannya masih baru. Di saat Excel Group sudah kejang-kejang, sudah scam, salah satu leader bebek culas ini leader pastinya. Kalau member biasa, itu udah ketar-ketir, udah panik gitu ya, udah panik, udah kan banyak ya yang sudah lapor ke Polres atau Polda masing-masing daerah kasus Excel Group ini udah gitu ya. Dan biasanya kalau leader Ponzi gitu ya, tenang, ini kita akan laporkan. Biasanya sih mereka cuma ngulur waktu, bikin alasan-alasan, oh ini sudah dilaporkan tapi belum ada tanggapan, padahal enggak gitu. Harusnya yang real korban yang lapor gitu. Pada dasarnya leader Ponzi, kalau kalau si korban-korbannya ngelapor, si leader Ponzi pasti keseret. Yang promosikan loh, judi aja yang mempromosikan judi sekarang lagi diintai, ya sama, investasi bodong juga sama. Apalagi ada bukti video, foto-foto, bukti ajakan, udah, nanti malah blunder si leader Ponzi. Kalau leader Ponzi ngaporin, mereka kayak nyerahin diri aja gitu. Paling nanti kata polisi, sanggup nggak nih leader Ponzi ganti rugi semua membernya, kerugian semua membernya. Kalau nggak sanggup, ya mungkin potensi tersangka juga gitu. Terus di sini masih sama, cacian dan makian kalian kami terima. Yang penting jangan lupa depo. Waduh, masih ya, lebih jelas masih ya. Nah ini yang unik nih, harus tetap positif. Lihatlah saudara kita VTube 3 tahun maintenance ya. VTube, waduh, VTube yang mana nih korban VTube? Membernya masih setia nunggu WD. Aduh, itu backdung halu idiot gitu ya, yang tetap masih nunggu WD VTube itu.
Mau 1-2 tahun gak bisa WD harus tetap kompak dan tetap deposit. Kalau ada yang nyinyir itu cuma orang iri. Iri lagi. Memang seperti itu sih. Korban bukan leader-leader Ponzi itu nyebut orang-orang seperti saya ya, teman-teman yang kasihan sama korban investasi bodong itu disebutnya iri, nyinyir gitu. Padahal tadi saya jelaskan patokan iri itu kan tadi yang saya jelaskan gitu. Iri, iri kok sama investasi bodong gitu. Aduh, udahlah ya. Jadi untuk korban Excel Group, BT Pro, kalau kalian mau ngelapor ya laporkan saja. Dimulai dari leader-leader kalian ya, mintai pertanggungjawaban. Misalkan, Bang, kalau ngelapor kan ada biaya. Ya emang, gak ada yang gratis kok di Konoha gitu. Ini di Konoha gitu ya. Cerita di Konoha, nggak tahu tuh kalau di Indonesia kalau laporan ke pihak berwajibnya itu berbayar atau gratis gitu. Kalau di Konoha ya ada berbayar gitu ya. Kadang tiap meja gitu. Tapi ya apa salahnya kalian coba yang di Indonesia ini korban Excel Group di Indonesia ya. Silahkan lapor saja ke pihak kepolisian gitu ya. Saya percaya kok pihak kepolisian pasti membantu teman-teman semua. Terus siapkan bukti-buktinya saja teman-teman ya. Bukti-buktinya kalau bisa bawa print out bukti transaksi kalian di Excel Group gitu, bukti WD, bukti depo gitu, di print out ke bank masing-masing teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Saya udah mual juga nih bahas Excel Group. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.